Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabi ya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Sadaqallahul azim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi dadainya. Maka masuklah ke dalam para jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, keimanan, sehingga kita tingkatkan rasa syukur. Semoga kita termasuk manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan, figur dari waktu ke waktu. Memang beliau sudah diangkat ke atas dunia ini sebagai contoh teladan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Muhammad itu sudah ada suri teladan yang baik. Saudara-saudara yang berbahagia, apa yang harus dicapai dalam hidup ini yang sesungguhnya? Apa tujuan, titik akhir dari kehidupan seorang muslim ini? Tentu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karena mencari kebahagiaan, kesenangan dunia, jangan lupa kebahagiaan dan kesenangan akhirat. Karena kesenangan akhirat, jangan lupa kesenangan dunia. Itulah titik akhir daripada tujuan hidup seorang muslim yang sehat akal pikirannya. Kebahagiaan seseorang itu tidak bisa dicapai diperoleh. Itu ada fasilitas yang dimiliki, yang dipunyainya sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Seperti perumahan, pendidikan, sandang, pangan, itu bukan sebagai tujuan, tapi adalah alat untuk mencapai tujuan itu sendiri.
Saudara-saudara yang berbahagia, kenapa perlu ketenangan di dalam hidup ini? Perlunya ketenangan karena roh jiwa butuh ketenangan. Bagaimana caranya jiwa itu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan? Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan jiwa kehidupan itu sendiri. Saudara-saudara yang berbahagia, manusia di dunia ini tidak mungkin bisa memperoleh ketenangan dan memperoleh kebahagiaan apabila manusia tidak mendekatkan, tidak menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang kita dengar, yang kita bacakan tadi, hidup dengan tenang, dengan zikir, dengan fikir selama 24 jam. Kapan saja Allah memanggil kita, kita sudah siap. Sebab pengabdian ini bukan sewaktu-waktu saja, adalah terus-menerus. Atau manusia ini berada dalam ketenangan dan kesenangan untuk zikir dan mengingat Allah. Allazina amanu wa tatminu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatminul qulub. Orang-orang yang beriman, jiwanya, kalbunya sangat tenang sekali dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, sadarilah, dengan mengingat Allah, jiwa, kalbu, hati menjadi tenang, tentram. Sebab hari ini manusia banyak dikejar-kejar penyakit jantung, penyakit khauf dan zan, takut dan rusuh di mana-mana saja, karena jiwa hati mereka berjarak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia dikejar-kejar oleh ketakutan dan dikejar-kejar hidupnya dalam kecemasan. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi inti tujuan yang harus dicapai dalam hidup ini, sehari-hari kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan ketaatan yang sesungguhnya, yang setulusnya, kemudian dipanggilnya ke surganya. Itulah tujuan akhir hidup seseorang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diredainya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam para jamaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Itulah inti daripada hidup ini. Sekarang kenapa manusia tidak memperoleh ketenangan? Sebab tentu ada 3 yang harus diisi oleh manusia ini di dunia ini. Yang pertama, akal, pikiran harus diisi dengan pengetahuan, ilmu. Sedangkan hati harus diisi dengan keimanan, dengan rasa, pun juga perut harus diisi dengan makan. Jadi ada keseimbangan dalam hidup ini. Kenapa manusia
yang menyatakan dirinya dekat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbuatan pekerjaannya jauh menyimpang daripada aturan Allah. Ya barangkali ada iman dalam hidupnya, tapi imannya lemah atau imannya tidak didasari dengan ilmu. Ada pula ilmu tinggi banyak, tapi ilmunya itu tidak didasari dengan. Untuk itu yang terpenting dalam hidup ini ialah pertama iman kuat. Kalau iman kuat, ilmu banyak, amal banyak. Bagaimana godaan-godaan yang bersifat keduniaan, dia tidak terjebak dan tidak terpengaruh dan tidak terpancing oleh daya tarik dunia, sehingga difilternya apa yang didengarnya dan apa yang dilihatnya. Ya, kunci-kunci kebahagiaan itu sendiri. Saudara-saudara yang berbahagia, betapa indahnya, betapa bahagia, senang seseorang, sebab Allah yang memanggilnya kepada surga yang luas, seluas langit bumi, berbeda dengan panggilan-panggilan manusia. Sebab yang dikatakan surga adalah kesenangan yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak bisa dilukiskan. Disitulah kita dipanggilnya. Itu makanya tertarik, ya, tarik orang untuk kematian itu sendiri. Kenapa tertarik? Ya karena dipanggilnya ke surga, atau dilihatkan surga itu ke dalam hidupnya di saat dia menghembuskan berakhir di atas, sehingga ada salamun qaulam mir rabbir rahim, ucapan selamat daripada Tuhan. Yang kedua, selamat atas salamun bima sabartum, juga atas kesabaranmu selamat. Kemudian ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dengan zikir-zikir, dengan mengingat Allah, dengan bermakrifah dan berhubungan jiwanya secara hebat, dahsyat, secara kontinu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiada inti-intinya, tiada putus-putusnya. Siang dan malam hatinya, jiwanya, rohnya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Jadi sehingga ramai terhubung jiwa, ya, nampak dia jalan-jalan yang mendatangkan kebahagiaan, yang jalan-jalan yang membawa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada kesempatan ini, ya, kita hidup di dunia ini dengan tenang, dengan mendekatkan diri pada Allah, dengan mentertibkan, menteraturkan amal-amal, sehingga terjadilah kesenangan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini adalah pada orang-orang yang bertakwa, bukan kepada semua manusia. Orang yang sudah jinak hatinya, sudah dekat kepada Allah, menjadi muqarrabin atas dunia ini. Kemudian setelah tenang hidupnya, dengan mengetahui, dengan mengerjakan sesuatu itu dengan ilmu pengetahuan, ya, dengan melatih siang dan malam hidup kita, apakah di bulan puasa atau di luar bulan puasa.
ada perubahan, ada peningkatannya. Ya, ini pun bertingkat-tingkat pula, ya, tingkat kesenangan manusia. Jadi hidup sehari-hari dengan tenang, dengan zikir, dengan beribadah setulus-tulusnya kepada Allah. Kemudian dipanggilnya kita ke surga. Itulah tujuan akhir daripada hidup manusia di dunia ini. Selain daripada itu, yang ada di atas dunia ini, makanan, minuman, perumahan itu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan akhir daripada hidup kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita bertakwa penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dipanggilnya ke surganya yang luas, seluas langit dan bumi, sesuai dengan usaha kerja manusia di dunia ini. Jadi sekian saja pada video ini. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.